kita lihat di sini sama tadi ya, pin mode-nya adalah 12 output dan 11 output. Sehingga di sini kita lihat LED pertama kita hubungkan ke 12 dan LED kedua kita hubungkan ke 11. Kemudian di sini kedip tadi ya, pin LED dan seterusnya. Oke, sekarang di loop kita panggil fungsi kedip ini ya, kedip, kemudian pin LED diisi 12 dan delay diisi 1000. Nah, berarti mati, hidup, mati gitu ya. Kemudian sekali lagi 12, pin LED diisi 12 dan delay-nya diisi 1000. Hidup, mati. Kemudian berikutnya 11, pin LED diisi 11 dan delay-nya 800 ya, 800 atau 1000 gitu ya, sama saja. Oke, terus hidup, mati gitu. Nah, jadi kita lihat kita jalankan ya, ini kita jalankan ini gitu, ini akan hidup 2 kali ya, kemudian ini kedip hijau, hidup, kedip 1 kali, ini hidup 2 kali, kedip 1 kali ya. Jadi ini dari aplikasi dari sini, kedip 12 sekali, kedip 12 lagi sekali sehingga 2 kali, kemudian kedip 800, delaynya 800 sekali gitu ya. Ya, nah sehingga kita dengan mudah kalau kita mau membuat ini berubah ya, misalnya dipercepat misalnya di sini ya, misalnya diberi 200 gitu biar ini ya, ini cepat, biar terus yang hijau ya, merahnya biar yang hijau. Kita lihat ini, nah yang merah cepat hijau, merah cepat hijau gitu ya, ya gitu ya, ini jelas ya. Jadi ini fungsi ya, kita membuat fungsi namanya fungsi kedip ya, dengan pin LED ini bisa dipanggil seperti ini pin LED-nya 12 di sini, delay berarti di 200 gitu ya, ini jadi seperti ini 200 karena 200 delaynya, yang agak lama kan 800 delaynya ya, hijau kan. Oke, saya kira jelas ya, itu untuk program yang ini. Nah, setelah ini kita bisa membuat program, kita bisa memanfaatkan ini untuk membuat fungsi yang lain. Fungsi itu memanggil void. Misalnya bayangkan kita mau, ini tadi kan 2 kali ya, ini 2 kali ya, 2 kali ditulis. Nah, sekarang 2 kalinya itu kita masukkan, misalnya kalau kita ingin 5 kali ya, ini nanti masukkan ke fungsi, misalnya kedip N 5 kali 12 200 gitu ya, dengan harapan nanti pin 12 itu berkedip 5 kali misalnya gitu. Jadi kita tambahi 1 argumen lagi yaitu jumlah ya, jumlah. Oke, kita buat ya, kita buat berarti kita tambah lagi 1 ya, ini void ya, mestinya void ya, misalnya namanya adalah kedip tambah N ya, N gitu ya. Apa yang harus kita masukkan ke sini adalah jumlah, misalnya kita jumlahnya adalah integer juga ya, jumlahnya juga misalnya N jumlahnya ya, N besar saja biar jelas ya, N besar. Kemudian mestinya karena kita harus memanggil kedip nanti, berarti ini perlu ada pin LED juga integer. Ini mengapa perlu dideklarasikan lagi? Karena kedip dengan kedip N ini program yang berbeda gitu, sehingga ini harus dideklarasikan lagi, ini pin LED ya. Nah, kemudian koma lagi, jadi karena kita perlu delay ya, delay lagi gitu. Nah, sehingga kita lihat di sini argumennya itu 3, ini perlu integer belum ya, argumennya itu 3 ya, N, pin LED dan delay. Nah, isinya apa? Nah, isinya kita masukkan ke sini, misalnya isinya adalah ini
kita memanggil function karena n berarti 5 kali, misalnya 10 kali ya, kita pakai for misalnya. For ya, integer k sama dengan 1 sampai misalnya k sama dengan n berarti kan ya, karena n kali berarti n sampai n ya. Kemudian k sama dengan k plus 1. Nah, jadi k tadinya 1, kemudian plus 1, 2, 3, 4 sampai n kali. N ya, ini ya. N-nya masukkan ke sini. Ya, kalau n-nya 5 berarti ini 5 kali. Kalau ini 10, ini 10 kali gitu ya. Sehingga ini k n-nya masuk ke sini. Kemudian kita di dalam for apa yang harus dilakukan? Dalam for hanya kita memanggil kedip ya. Kedip. Nah, karena kedip ini memerlukan 2 argumen, penlet dan wdelay, maka kita tulisan penlet, wdelay. Oke, titik koma jangan lupa. Nah, kemudian ditutup. Ya, sudah ditutup. Nah, jadi void kedip itu mulai dari sini sampai sini. Kemudian for-nya adalah ini yang dilakukan. Gitu, memanggil kedip tergantung berapa kali, tergantung n-nya. Nah, itu ya. Berarti sudah selesai kita membuat function yang n kali. Sehingga kalau kita memasukkan ke sini ya, masukkan ke sini misalnya kedip n gitu ya. Berapa kali kita inginkan? Misalnya 5 kali ya. Pin yang mana? 12. Berapa delaynya? 200 titik koma ya. Misalnya kita ingin lagi kedip n ya, apa yang akan yang pin yang mana yang akan kita hidupkan? Nomor 11. Kemudian bukan ya, berapa kali kedipnya? Misalnya ya 5 kali ya. Ini kita misalnya lebih banyak aja 10 kali biar, karena ini kan 200 ya. Kemudian yang mana yang akan kita hidupkan? Pin yang mana? Pin 11. Kemudian berapa delaynya? Ya ini karena cuma 5 kali ya 500 ya, 800 nggak boleh ya, 600 gitu ya. Oke, berarti setelah ini kalau kita mau ini dihilangkan juga nggak apa-apa ya, ini tidak dikerjakan ya. Yang dikerjakan hanya yang bawah ini saja, kedip n 10, 12, 200. Oke, nah ini sudah siap. Nanti nomor 12 ini dengan dengan delay 200 10 kali. Yang nomor 11 itu delay 600 5 kali. Nah, kita hasilnya. Oke, nah ini 10 kali. Nah, ini 5 kali. Oke, 3, 4, 5. Yang merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, kita bisa memanggil fungsi, kita bisa membuat fungsi untuk memanggil fungsi yang lain. Seperti itu. Oke. Ya, saya kira itu untuk contoh, salah satu contoh ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah pemrograman dan metode numerik. Tahap ini adalah tahap yang pertama, yaitu pemrograman. Kita belajar bagaimana memprogram dalam prestasi. Tapi kita menggunakan alat bantu yang berupa simulator untuk Arduino. Kali ini kita akan bahas mengenai function dan array. Function itu apa dan array itu apa dan bagaimana penggunaannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa itu function. Bayangkan kita punya program untuk menghidup dan matikan LED seperti ini. Yang pertama digital write dan LED high. Nah, kita akan menghidupkan LED yang terhubung dengan LED dengan high, berarti menghidupkan. Kemudian tunggu delay selama W delay detik. W delay ini ada bilangan apa gitu. Kemudian setelah itu dimatikan digital write, jadi ditulis pen LED itu low sehingga LED-nya mati. Kemudian ditunggu delay detik. Nah, itu 4 baris ini digunakan untuk hidup mati. Hidup tunggu sebentar, mati tunggu sebentar. Nah, itu jadi satu hidup dan mati saja. Itu 4 baris ini. Nah, kalau ini diulang-ulang menjadi hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, itu ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari. Nah, untuk mengkedipkan LED yang terhubung ke pin LED itu tadi, ya, dengan delay W delay, maka diperlukan 4 baris ini. Ya, hidupkan, tunggu, matikan, tunggu. Nah, itu untuk hidupkan, matikan. Nah, kalau misalnya kita ganti NOR pin, kita ganti pin LED itu, ya. Kalau kita ganti delay, maka kita delaynya, jumlah delaynya berapa, kita mengganti delaynya. Nah, ini maka harus dituliskan. Kalau misalnya yang pertama delaynya 100 mili detik, maka harus dituliskan 100 mili detik. Kemudian ditulis lagi ya baris yang sama. Kalau misalnya mau 1 detik, berarti ditulis lagi baris yang sama, diisi delaynya 100 mili detik atau 1000 detik, 1 detik gitu ya. Nah, sehingga ini diulang-ulang penulisan ini. Nah, setiap ganti nomor pin, setiap ganti waktu delay, maka kita harus mengulang menulis ini ya. Nah, sekarang gini, bayangkan ya, jika perintah tersebut cukup dilakukan 1 baris saja ya, 1 baris saja untuk segala keadaan. Misalnya kita punya suatu perintah ya, kita kedipkan 13.500 ya misalnya. Jadi kita punya suatu fungsi, kita kedipkan 13 itu adalah pin nomor 13, 500 adalah delaynya. Nah, kan kita langsung 4 baris ini dengan pin LED-nya 13 dan delaynya 500. Itu. Kita hanya cukup 1 baris saja. Nah, bagaimana kalau diganti pinnya 5 ya? Pinnya, nomor pinnya yang terhubung ke LED itu bukan pin 13 tapi pin nomor 5. Nah, tinggal ganti aja, kedipkan 5.000. Nah, ini adalah suatu fungsi ya untuk menggunakan 4 baris ini, tapi cuma sekali saja menuliskannya ya. Cuma menggunakannya diulang-ulang seperti ini ya, diulang-ulang seperti ini ya. Ini nyaman sekali ya. Nah, itulah yang disebut function ya, fungsi ya. Ini bagaimana fungsi itu. Jadi fungsi itu mempunyai elemen. Jadi misalnya kita punya tadi function ya, kedipkan 13.500 ya, ini ya, berarti kedipkan pin nomor 13 dengan delay 500 milisecond. Nah, secara umum maka ini elemen suatu fungsi ini ada kedipkan pin LED W delay gitu kan. Ini. Jadi bagian ini disebut nama fungsi. Ya, sedangkan bagian ini disebut
argumen fungsi. Ya, argumen fungsi. Ada kadang-kadang juga argumen fungsinya tidak ada, jadi sesuatu kurung buka kurung tutup langsung, kayak misalnya setup misalnya ya, setup ya, ini kurung buka langsung kurung tutup ya, ini berarti tidak ada argumennya, argumen tidak ada ya, nol ya, tidak ada ya, bisa argumen itu tidak ada. Kemudian nama fungsi ini adalah nama yang harus dipanggil, jadi misalnya ini kedipkan ya 313.500 ya, berarti ini nama fungsinya adalah kedipkan ini dan dipanggil langsung. Argumen fungsi adalah input ya. Argumen fungsi ini adalah input dari fungsi. Jadi kalau argumennya tidak ada berarti tidak memerlukan input ya. Itu. Tapi kalau argumennya ada berarti memerlukan input, sehingga nanti inputnya itu yang diolah oleh fungsi itu gitu ya. Jadi misalnya argumennya adalah 13.500 seperti ini tadi dalam kurung ini, berarti ini adalah input untuk fungsi kedipkan. Juga misalnya kita punya misalnya digital ya, digital write. Nah ini kan memerlukan argumen ya. Apa digital write-nya? Berarti pin numbernya ya, argumennya adalah kalau tidak ada pin numbernya ya ini tidak bisa dikerjakan ya. Ini pin numbernya dan high gitu ya, kalau mau menghidupkan ya, atau misalnya delay 1000 ya. Nah berarti ini adalah inputnya, ini inputnya ya gitu. Beda kalau misalnya ya misalnya loop ya, loop. Nah ini kan tidak memerlukan input ya, dia program yang ada di sana, yang ini aja yang ada gitu, sehingga di situ inputnya kosong atau kurungnya tetap ada karena ini fungsi, tetapi tidak ada argumennya gitu. Jadi ada dua hal pada dalam fungsi ini adalah nama fungsi dan argumen sebagai input fungsi. Nah kemudian sekarang tipe fungsinya ya. Fungsi kedipkan 13.500 ini hasilnya apa? Yaitu nanti hanya mengedipkan LED saja. Jadi tidak ada bilangan atau angka yang dihasilkan. Nah, sehingga fungsi ini kita bertipe void ya, void ini tidak ada angka, tidak menghasilkan angka ya. Sehingga ini kalau misalnya kita punya fungsi lain misalnya untuk menghitung rata-rata misalnya dari 3 buah angka, maka kita tentunya memerlukan input ya. Tentunya memerlukan input, angkanya adalah X, Y, dan Z. Karena 3 buah angka berarti kan perlu ada tiga angka. Misalnya kita X, Y, Z misalnya. Nah maka rata-rata ini berarti X ditambah Y ditambah Z dibagi 3 ya. Karena itu maka ada hasilnya ini namanya. Maka ini mengeluarkan hasil, yaitu rata-rata dari sini ya, rata-rata dari X plus Y plus Z per 3. Nah ini adalah hasilnya. Jadi kalau ini dihitung misalnya rata 2, 3, 10 berarti berapa? 2, 3, 10 itu berarti 15, kalau salah ini ya, 2 tambah 3 tambah 10 ya, ini 15 mestinya. Nah ini hasilnya adalah 5 gitu ya. Maka ada hasilnya, ada bilangan kalau ini bilangan bulat atau bilangan bulat ya ini integer, tapi ini rata-rata itu biasanya bilangan pecah desimal, berarti ini adalah float tipenya ya itu. Kemudian jika ada fungsi yang lain misalnya yang digunakan untuk menghitung perkalian 3 bilangan misalnya ya, misalnya kali 2, 3, 5, berarti hasilnya adalah 2 kali 3 kali 5 ya gitu ya, 2 kali 3 kali 5 berarti 6 kali 5 berarti 30 ya, berarti ada hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya integer, karena itu maka ini tipenya adalah integer gitu. Jadi kalau tidak menghasilkan
suatu bilangan angka dari fungsi itu, maka tipenya adalah void. Kalau hasilnya itu nanti bilangan pecah, maka tipenya itu float. Kalau hasilnya nanti bilangan integer, bilangan tidak pecah ya, bilangan utuh ya, maka itu, atau bilangan bulat ya, maka itu berarti integer, tipenya itu integer. Selain itu ada juga long misalnya, kalau itu misalnya panjang ya, bilangannya banyak, atau char, atau kalau hasilnya itu suatu karakter misalnya, dan sebagainya. Jadi tipenya bisa bermacam-macam sama dengan tipe variabel. Nah, misalnya setup yang biasa kita pakai ya, itu sesuatu function yang bertipe void tanpa argumen. Mengapa tanpa argumen? Ya memang tidak memerlukan argumen di dalam void itu, dalam definisi fungsinya ya, karena memang tidak ada input ya. Mengapa void? Karena dia tidak menghasilkan, karena dia hanya men-setup pin saja, pin mode, sehingga tidak menghasilkan angka apapun, maka tipenya void dan tidak memerlukan argumen. Beda misalnya sinus 45 misalnya, sin 45, nama fungsinya adalah sin atau sinus ya. Terus argumennya apa? Argumennya 45 ya. Fungsi ini akan bertipe float. Mengapa? Karena hasil dari sin 45 adalah 0,1447 ya. Jadi suatu bilangan pecah, suatu bilangan desimal ya. Beda dengan misalnya digital write 5 high misalnya ya. Digital write 5 high ini berarti apa ini? Apa menghasilkan angka? Tidak. Tidak menghasilkan angka, berarti dia tipenya void. Tetapi apakah dia memerlukan input? Perlu, karena yang di write itu yang mana dan yang di write apa gitu ya, yang dituliskan apa ya, yang ditulisi adalah 5, pin nomor 5, dan yang dituliskan adalah high. Nah itu maka perlu argumen atau perlu input, tapi tidak menghasilkan hasil, tidak menghasilkan bilangan, berarti tipenya void gitu. Nah beda dengan ini digital read 6 ya. Nah, ini digital read ini hasilnya apa? Hasilnya pasti integer, karena itu membaca pin nomor 6 ya. Nah, sehingga hasilnya integer, sehingga ini digital read adalah tipenya integer dan argumennya 1, yaitu 6 ini tadi. Paham ya mengenai tipe fungsi ya? Tipe fungsi sekali lagi ada ini sama dengan tipe variabel ya. Fungsi itu sama dengan tipe variabel, hanya yang berbeda hanya di void saja. Kalau void di tipe variabel nggak ada ya. Tipe bilangan ya, tipe bilangan. Jadi ada bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan ya panjang, itu ada karakter dan sebagainya. Nah itu sama, karena ini hanya yang void saja, yang di fungsi ini yang tidak menghasilkan bilangan, itu kita sebut void tipenya. Nah bagaimana cara membuat fungsi ya, jadi fungsi-fungsi digital write misalnya pin high misalnya, kemudian digital read pin TBL ya, misalnya pin tebal. Jadi pin ini adalah yang ini adalah argumennya gitu ya. Ini sudah ada ya, sudah ada di C itu sudah ada ya. Jadi kita bisa langsung pakai ya, bisa langsung kita pakai gitu. Berbeda dengan ini kedipkan LED misalnya, ini kan belum ada di dalam C ya, belum ada, sehingga juga yang kita sebut tadi rata-rata kali misalnya, itu di C belum ada, karena itu kita harus membuat ya, karena itu harus dibuat, karena di C tidak ada, jadi harus dibuat. Oke, sekarang kita membuat sendiri fungsi. Bagaimana caranya? Yang pertama, tipenya apa dulu kita tentukan ya. Tipenya apakah via void, apakah integer, apakah float gitu ya. Nah, kemudian tentukan nama fungsi. Nama fungsinya apa? Ya, yang paling jelas ya, nama fungsi itu bebas ya, asal belum ada di C atau C++ ya, bebas. Tetapi yang kalau misalnya nama fungsi X gitu saja kan susah ya, ini fungsi apa gitu ya,
Tapi kalau kedipkan, nah berarti kan dia memang mengkedipkan, atau kedip misalnya, itu kan artinya kelihatan bahwa itu fungsi itu gunanya adalah untuk mengkedipkan gitu. Misalnya rata, misalnya itu berarti fungsi itu akan menghasilkan nilai rata-rata, misalnya begitu ya. Jadi nama itu bebas, tetapi yang konotasinya atau yang pengertiannya itu langsung bisa dimengerti dari nama itu. Oke, nama sudah. Setelah nama kita tentukan apakah perlu input atau tidak ya, perlu input atau tidak. Nah, berarti kalau tidak, berarti cukup kurung begini saja. Kalau perlu input, berarti argumennya ini ada A, B, C misalnya gitu ya. Ya, kalau tidak, cukup ditulis ini. Kalau perlu, maka kita bisa menggunakan itu. Baru kemudian tuliskan fungsinya apa sih, inilah isi fungsi ya, atau definisi fungsi ya. Ya, fungsi. Ya, ini sudah ini. Ya, itu sekali lagi pertama kita tentukan fungsinya, ini tentu tidak urut ya. Pokoknya benar ini harus ada semua ya. Tipe fungsinya apa ya. Kemudian nama fungsinya apa, perlu input atau tidak, baru definisi fungsinya. Oke, kita lihat misalnya kita membuat fungsi kedip misalnya. Kedip tadi kita gunanya apa, yaitu untuk mengkedipkan LED nomor pin LED dengan delay waktu adalah W delay misalnya gitu ya. Jadi variabelnya ini pin LED dan W delay. Karena variabel baru, maka ini ya, ini maka karena ini dia tidak menghasilkan angka, maka ini void tipenya. Karena dia hanya kedip saja kan, tidak menghasilkan angka ya. Kemudian nama fungsi kedip ya, nama fungsinya kedip ya, ini kedip ya ini. Oke, kemudian apakah perlu input ya? Perlu, karena yang mana yang dikedipkan, pin LED ya, nomor pin yang dikedipkan, dan berapa lama waktu delaynya. Nah, ini maka dituliskan ini adalah argumennya ya. Jadi ini argumennya ya, argumen. Oke, argumen fungsi. Sekarang isi fungsinya atau definisi fungsinya. Nah, kalau sudah kita putuskan ini, maka kita sudah bisa menuliskan fungsinya. Jadi urutan penulisan fungsi adalah tipe dulu, ini tipenya void, dan nama fungsi ya, kemudian argumennya. Nah, karena ini adalah suatu bagian program yang tidak ada hubungan dengan yang lain, artinya ini suatu bagian program tersendiri, maka pin LED ini belum terdefinisikan ya, belum terdeklarasikan, sehingga ini kita harus dideklarasikan dulu integer pin LED. Nah, ini pin LED itu dideklarasikan di dalam fungsi ini. Demikian juga W delay ini, sehingga perlu dideklarasikan integer win delay itu ya. Ini pertama seperti itu. Nah, kemudian ini isi dari fungsi dimulai dari ini ya, sampai ke sini. Jadi isi fungsinya ya. Apa isi fungsinya di sini tadi yang 4 tadi ya, digital write pin LED ini adalah sesuai dengan ini ya. Kemudian high ya, high tentunya yang ditulis. Kemudian delay ini sesuai dengan yang ini ya. Jadi kita menggunakan input yang ada di sini untuk mengeset ini, dan input yang di sini kita untuk set ini. Kemudian di sini diulang lagi. Nah, itu isi dari program. Jadi kalau ini dipanggil, nanti nomor pin LED ini akan berkedip menurut delay. Berkedip itu berarti hidup mati gitu ya. Oke, sekarang kita lihat cara penggunaannya. Contoh cara memanggil fungsi kedip tadi. Nah, kita ini program lengkap nih ya. Void setupnya jadi setup ini tadi, ini suatu fungsi ya. Kemudian tipenya void yang kita berkali-kali pakai ya. Pin mode 12 output ya, pin mode 12 output. Jadi pin mode itu suatu fungsi juga ya, jadi fungsi memanggil fungsi.
pin mode 12 output. Ini karena nomor 12 kita jadikan LED yang terhubung ke nomor 12. Ini kita jadikan output. Kemudian pin nomor 11 juga kita jadikan output. Karena ini nanti LED pertama sambungan ke pin 12 dan LED kedua sambungan ke pin nomor 11 ya. Ini kita nanti akan menghidup matikan kedua LED ini ya. Nah, sekarang setelah kita mendefinisikan fungsi setup, kita mendefinisikan fungsi kedip tadi ya, fungsi kedip. Jadi isinya tadi adalah integer LED, pin LED, dan W delay. Nah, kemudian ini isinya ya, isinya. Oke, ini. Udah, berarti sudah selesai sini ya. Kita sudah setup, pin mode-nya sudah di set, kemudian isi dari kedip sudah dibuat, sehingga di sini langsung bisa dipakai. Ini adalah program utama ya. Program utama dari ini void loop ya, loop. Jadi yang ini tadi adalah program function ya, definisi function yang ini ya. Nah, yang ini adalah program utama ya. Program utamanya loop ya. Ini kedip 12.000. Apa artinya? Kedip 12.000 ya. Berarti pin LED-nya nomor 12 ya. Delay-nya 1000. Nah, maka dia nanti akan ini 12, ini 1000, ini 12, ini 1000 gitu. Ya. Jadi ini kedip dulu biar pet gitu ya, karena ini hanya biar pet gitu saja. Terus yang ini biar pet gitu saja ya. Jadi ini berarti 12 sudah mati ya, sampai sini 12 mati, hidup terus mati, ini hidup terus mati. Nah, sekarang yang 11 ya. Ini kedip 11.000. Nah, berarti kedip pin LED-nya jadi 11 ya. Kemudian delay-nya 1000 sampai 1 detik ya. Sehingga biar gitu ya. Nah, kalau ini digambarkan nanti, kalau ini jalankan nanti programnya adalah biar pet, kemudian nomor 11 ganti nomor 11 biar pet. Itu programnya ya. Jadi kalau ini dijalankan ya, kalau ini dijalankan kita lihat misalnya